Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali diberikan jasmani yang sehat, pikiran yang lurus, hati yang bersih, sehingga dengan modal tiga-tiganya kita kembali hadir di tempat ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu perkara yang patut sekali kita syukuri di Indonesia itu adalah kebebasan berekspresi beragama, termasuk malam ini saya tidak perlu mengajukan permohonan ke pemerintah untuk ceramah di sini. Saya rasakan, saya hampir 10 tahun di Brunei, Pak. Itu orang kalau mau ceramah di situ harus mengajukan dulu. Termasuk UAS dulu itu pernah tertunda kedatangannya karena belum ada ACC dari pemerintah. Nah, saya juga meskipun dosen tamu tetap harus masjid itu mengirim surat ke kampus dan itu diproses. Nah, alhamdulillah itu yang saya rasakan malam ini, tidak perlu minta izin ke wali kota, cukup kepada pengurus masjid. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali karena diberi kesempatan malam ini untuk memberikan tausiah. Di Makassar itu rata-rata ada 15 menit di sini tercatat. Di sini saya tidak lihat, berarti saya diberi kebebasan untuk bicara 2 jam. Ya, Bapak Ibu, umat Islam di Indonesia itu harus naik kelas. Naik kelas itu artinya Ramadan itu jangan dijadikan sebagai rutinitas. Ramadan itu di samping sebagai bulan Al-Quran, itu juga mestinya syahrul ilmi, bulan pengetahuan, bulan untuk mengupgrade pengetahuan kita. Karena kenapa? Ilmu itu di dalam Islam itu dia salah satu pilar ketakwaan. Orang itu tidak hanya disuruh mengupgrade, memantapkan iman dan amal-amal saleh, tetapi dia juga harus memastikan amalnya itu berbasis pengetahuan. Betapa banyak amal kebajikan kita ternyata endingnya ditolak itu karena tidak berbasis pengetahuan. Tentu kita misalnya sering sekali mendengarkan terminologi bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya orang punya semangat beragama tapi enggak benar. Itu sebenarnya sederhananya. Ya, misalnya ada orang lagi menikmati kemesraan dengan Allah dalam salat sehingga dia tambah jadi 5 salat duhurnya. Ya, itu kan secara sederhana, loh kan ini aku beribadah tapi salah dan itu ditolak. Ya karena tidak berbasis pengetahuan. Kita itu Pak, umat Islam itu banyak sekali kita nggak tahu di dalam Islam itu. Banyak sekali kita nggak tahu. Islam itu seperti sarang laba-laba, antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Nah, kalau kita hanya membaca satu versi, itu pasti kita punya keberagamaan yang tidak valid. Keberagamaan yang tidak valid, sekedar informasi, bukan hanya terjadi sekarang. Di awal-awal Islam itu, para sahabat sering sekali ditegur oleh Nabi karena cara beragamanya salah. Jadi jangan kita mengatakan bahwa sahabat itu juga bersih dari kesalahan. Di sana banyak sekali cara-cara beragama yang
kemudian ditegur oleh Nabi karena tidak berbasis pengetahuan. Contoh, misalnya ya, siapa misalnya yang tidak kenal Muaz bin Jabal? Muaz bin Jabal itu sangat terkenal, dia sahabat utama, sangat akrab dengan Nabi, tapi pernah melakukan blunder. Apa blunder yang dilakukan Muaz bin Jabal? Muaz bin Jabal itu pernah satu kali berjamaah dengan Nabi. Setelah selesai jamaah dengan Nabi, dia datang pulang ke kampungnya, lalu kemudian mengimami jamaah. Tapi apa yang terjadi? Muaz bin Jabal ketika salat itu baca Quran itu suratul Baqarah. Suratul Baqarah tahu? Itu 2 juz setengah, Pak. Orang semua tersiksa. Ada satu tidak tahan, akhirnya berpisah dari jamaah dan salat sendiri. Setelah selesai salat, para jamaah itu bicara. Dia melapor ke Muaz bin Jabal bahwa ada satu yang memisahkan diri. Kata Muaz, dia adalah orang munafik. Orang ini dia tidak terima dibilangi dirinya sebagai orang munafik dan pergi melapor ke Nabi. Ya Rasul, itu Muaz bin Jabal, dia bilangi saya munafik. Apa kesalahannya? Dia cerita bahwa dia mengimami orang yang dia baca dalam salatnya itu 2 juz setengah. Nabi langsung panggil Muaz bin Jabal untuk memverifikasi peristiwa itu. Ternyata Muaz itu mengakui bahwa benar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afatanun anta ya Muaz. Ya Muaz, kau itu orang pembuat fitnah. Sederhananya fitnah itu artinya kau ini yang akan membuat orang-orang tidak akan datang ke masjid. Kalau tanya kita, apa masalahnya orang baca Quran dalam salat? Kan bagus kan? 30 juz, tidak usah 2 juz setengah, 30 juz saja. Kalau secara normatif, itu kalau dilakukan di rumah, tapi jangan sama sekali lakukan di sini, Pak. Nah, ini prinsip beragama, Pak. Prinsip beragama harus naik kelas. Prinsip beragama itu adalah ada hal-hal yang benar kita lakukan sendiri, tapi tidak boleh dilakukan kalau secara kolektif. Itu yang ini nih, seperti yang dilakukan Muaz. Itu bisa kita lakukan, bahkan ya terserah mau 30 juz mau berapa kalau sendiri, tapi jangan lakukan di sini. Itulah sebabnya ulama kita mengatakan al-islamu mahjubun bil muslimin. Sebenarnya yang merugikan Islam itu bukan Islam sendiri, Pak, umat Islam. Masalahnya ada orang yang selalu mengkaitkan antara perilaku muslim dengan agama Islam. Mereka tuduh Islam itu kotor. Kenapa? Karena yang dia lihat umat Islam. Islam itu mengajarkan kebodohan misalnya. Ya karena dia tahu ya, orang Islam itu ya bicara sains dia terbelakang sekali. Contoh kecil misalnya, semua yang kita pakai ini produk non muslim kan? Dan ini sepatutnya kita yang miliki. Ini semua yang kita pakai produk bukan muslim yang buat. Dan ini kalau mau buat itu harus kuat teknologinya. Dan ayat yang pertama turun dalam Al-Quran itu tentang sains, tentang teknologi. Iqra itu adalah sains. Tapi kita bicara sains terbelakang. Kenapa? Yang saya paham, Indonesia itu punya dana banyak tentang research. Tapi begitu Indonesia melakukan riset, setelah hasil research dia simpan di rak-raknya. Jarang sekali pemerintah membuat public policy, kebijakan publik itu refer ke research. Jarang sekali. Inilah bedanya negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang dengan negara-negara maju. Negara maju itu mau buat sesuatu refer ke research. Kita dananya ada, tapi setelah itu dibuat disimpan aja. Itu. Nah ini, jadi umat Islam Ramadan ini momentum untuk naik kelas. Naik kelas itu mari kita mengupgrade pengetahuan kita. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu dalam Islam. Satu-satunya agama yang mewajibkan kita
menuntut ilmu mulai dari lahir sampai mati itu Islam. Tidak ada namanya, tidak ada istilah berhenti menuntut ilmu dalam Islam. Karena kenapa? Agama beda beragama. Agama itu sudah selesai, tapi beragama nggak pernah selesai, dia dinamis. Dan beragama itu tidak hanya merujuk kepada Quran hadis. Ini beragama Pak, bukan agama, beragama. Beragama itu di samping Quran hadis, dia juga merujuk kepada sains, merujuk kepada realitas, merujuk kepada hati. Ya. Contoh misalnya, Islam itu, agama kita mengatakan memulai puasa itu ya 1 Ramadan. Tapi kapan 1 Ramadan? Nah itu butuh ilmu. Di Indonesia ada 2. Ada ru'yah, ada hisab. Jadi Islam itu agama mengatakan ya memulai puasa itu 1 Ramadan. Tapi kapan 1 Ramadan? Nah ini namanya beragama Pak. Nah ini namanya beragama. Islam itu cuma mengatakan kalau orang mau jadi saksi harus adil, itu agama. Tapi apakah Abdul Rauf adil atau tidak, tidak ada lagi hubungannya Quran hadis. Dia hubungannya dengan hakim yang menginvestigasi saya, menganalisis saya apa benar orang ini adil atau tidak. Islam itu hanya mengatakan kalau mau sholat tidak sah sholatnya kalau tidak menghadap ke kiblat, itu agama. Tapi di mana kiblatnya tidak perlu tanya Quran hadis, tidak perlu tanya kiai. Tanya aja itu tukang hotel itu. Di mana kiblatnya di sini? Nah, di situ karena biasa tidak ada apa kan? Atau kalau tidak ketemu ya tanya kompasnya. Tidak perlu tanya Quran hadis. Nah, ini yang dimaksud beragama tidak hanya merujuk kepada Quran hadis. Nah, itulah dinamis dan relatif sekali. Nah, ini baru mukadimah mau habis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi tentang zakat ya. Jadi zakat itu ternyata kalau merujuk kepada bahasa Arab, zakat itu artinya suci. Jadi ini Ramadan Pak, prosesornya sebenarnya adalah proses pendakian spiritual melalui puasa dan zakat. Kenapa saya sebut itu? Karena hanya 2 ini yang diwajibkan dalam bulan suci Ramadan. Tarawih itu nggak wajib. Yang wajib itu cuma 2, puasa dan zakat. Jadi zakat itu bahasa Arab zakah. Qad aflaha man zakkaha. Orang-orang yang mensucikan jiwanya telah beruntung. Nah, jadi salah satu instrumen untuk mensucikan diri kita itu melalui zakat. Jadi orang muslim yang berkualitas, orang muslim yang mau naik kelas, tidak hanya membangun kemesraan dengan Allah dengan salat tarawih, puasa, baca Quran, itu kan proses membangun kemesraan dengan Allah. Tapi harus ada zakat juga. Ini juga proses pensucian diri. Karena dalam ilmu kita, orang itu kalau kikir itu sebenarnya sedang kotor tuh dirinya. Orang susah mengeluarkan uang itu kotor dirinya. Maka dengan instrumen zakat itu sedang ingin mensucikan jiwa kita. Jadi orang yang suka bersedekah dalam Islam itu sebenarnya dia suci jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, dengan 2 itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Islam itu mewajibkan kita sekaligus 2 bentuk pengabdian. Pengabdian kepada Al-Khaliq dan pengabdian kepada Al-Makhluk. Nah, ini juga kadang-kadang orang di sini pincang sekali. Dia mesra dengan Al-Khaliq sang pencipta, tapi dia di Al-Makhluknya itu 0. Saya kasih contoh Pak, di Indonesia, di Makassar ini, orang itu kalau mau naik haji, nah ini kemesraan dengan Allah ini, naik haji itu harus menunggu 40 tahun. Itu artinya lebih 100% angkanya di situ. Tapi coba kita bicara zakat. Indonesia, menurut data, potensi zakat kita di Indonesia Pak, itu 400 triliun kurang lebih. Potensi zakat. Apa artinya potensi zakat? Potensi zakat artinya kalau semua orang yang wajib berzakat pergi datang ke Basnas, bayar semua zakatnya, baik fitrah maupun zakat mal,
maka di Indonesia yang akan terkumpul itu kurang lebih 400 triliun. Kita tahu berapa realisasinya. 2022 kemarin itu hanya 22 triliun. Itu gapnya sangat luar biasa. 400 triliun ini kalau kita mau gunakan untuk memberdayakan orang-orang tidak berdaya, itu sangat luar biasa. Saya kasih perbandingan. Data mengatakan semua orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk saya dulu, itu hanya devisanya itu hanya 60 triliun Pak. 60 triliun dibanding dengan 400 triliun. Analisa sederhananya, orang Indonesia kasihan itu tidak perlu keluar negeri untuk cari nafkah kalau seandainya negara ini diurus dengan baik. Dan ada fakta sejarahnya, itu Umar bin Abdul Aziz kalau kita baca hanya 2 tahun setengah Pak, dia butuh waktu 2 tahun setengah, dia sulap warga negaranya dari mustahik menjadi muzaki. Yang tadinya miskin rata-rata, ketika dia menjadi khalifah, tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena semua jadi orang kaya. Itu sejarah. Itulah sebabnya masalah pertama yang dihadapi Khalifah Abu Bakar ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia perangi orang-orang yang tadinya mau bayar zakat kemudian tidak mau bayar zakat. Dia bilang, saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Dia faham agama itu hanya salat. Zakat itu persoalan keduniaan menurut mereka. Nah, ini yang perlu kita harus naik kelas. Bagaimana tahun depan 22 ini minimal, tidak usah 400, minimal 200 triliun, itu sudah luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Harus kita saling kerjasama, perguruan tinggi, masjid, majelis taklim itu menjabur di mana-mana. Jangan cuma bicara surga dan neraka. Ya, salah satu yang saya kritik di Indonesia itu masjid-masjid itu dibebaskan para pencerahan itu bicara. Jadi 30 malam itu 5 judul saja karena itu yang keliling. Coba masjid itu kasih judul. Kita mau tahu bagaimana keuangan syariah, bagaimana ekonomi Islam, bagaimana demokrasi dalam Islam, bagaimana Islam dan HAM. Itu harus ditahu itu. Supaya kita faham agama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, zakat itu salah satu instrumen untuk mensucikan jiwa. Nah, saya kalau nambah lagi melanggar, tidak boleh melanggar tradisi Pak. Ya, jadi mudah-mudahan itu sebagai prolog bahwa zakat ini harus kita perhatikan betul-betul karena dia adalah bagian integral dari Islam. Di situ banyak sekali inovasi-inovasi yang processingnya dalam zakat itu sebenarnya pemberdayaan. Mau bayar zakat pakai uang, mau pakai apa, mau pakai, yang penting berdayakan. Dulu kita hanya mengenal zakat konsumtif. Konsumtif itu kasih uang selesai habis. Nah, sekarang ada namanya zakat produktif. Zakat produktif itu zakat dipakai untuk kasih modal orang miskin supaya tidak mau lagi nanti minta zakat tahun depan. Jadi dia itu namanya zakat produktif. Ini juga inovasi. Dalam zakat itu meskipun ibadah, tapi dalam ibadah itu juga ada inovasi-inovasi. Termasuk Bapak Ibu sekalian, itu kenapa orang bayar zakat fitrah pakai uang, kenapa pakai beras. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat hadisnya itu nggak ada uang, tidak ada beras. Yang dia sebut dalam hadis itu hanya gandum. Nah, coba bayangkan kalau Islam ini rigid, maka kita harus mengekspor gandum dari Arab Saudi untuk bayar zakat fitrah. Untung saja ulama kita itu cerdas Pak. Dia bilang apa? Kata kunci dalam zakat itu adalah pemberdayaan. Bukan masalah gandumnya, berasnya, uangnya. Apa yang menjadi instrumen orang miskin kita menjadi berdaya, itu nih. Itu kalau kita baca ulasan-ulasan ulama kita di situ sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini saja karena dulu saya punya guru mengatakan begini, ceramah paling bagus itu 15 menit. Kalau sudah lewat 15 menit ceramahnya nggak bagus. Ternyata itu orang Arab juga mengatakan demikian. Khairul kalami ma qalla wadal. Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit tetapi ada yang bisa dibawa ke rumah.
Jadi kalau ada anak-anak kita nanti ditanya sama ibunya, bapaknya apa ceramahnya, dia bilang harus naik kelas. Nah, udah. Jadi anak-anak ini yang ditanya nanti kenapa umat Islam harus naik kelas. Saya kira itu intinya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.